Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kanisius Dargus dari kelas 3F Teknologi Rekayasa Metalurgi Politeknik Dewantara. Kali ini saya akan membahas materi tentang operasi teknik metalurgi. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang tahapan proses pengolahan bahan galian. Tahapannya yaitu yang pertama pengeboran dan peledakan. Nah, setelah ditemukan mineral di dalam perut bumi, maka diadakan tahap pengeboran dan peledakan. Bahan galian diekstraksi dari tambang menggunakan metode pengeboran dan peledakan. Nah, tahap yang kedua yaitu penghancuran atau crushing. Nah, dalam penghancuran ini bahan galian yang telah diekstraksi kemudian dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penghalusan atau grinding. Mineral yang sudah berukuran kecil dihaluskan kembali, bahan galian itu menjadi ukuran yang lebih halus. Tahap yang keempat yaitu pemisahan atau separation. Bahan galian yang telah dihaluskan kemudian dipisahkan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Tahap yang kelima yaitu pengapungan. Bahan galian yang telah dipisahkan kemudian diproses menjadi metode pengapungan untuk memisahkan mineral yang bernilai dan mineral yang tidak bernilai. Tahap yang terakhir yaitu pengeringan. Bahan galian yang telah diproses kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air dan mineral siap untuk dikemas. Berikut saya akan menjelaskan tentang macam-macam proses konsentrasi. Nah, proses konsentrasi ini artinya kegiatan pemisahan mineral berdasarkan beberapa metode. Seperti yang pertama, konsentrasi gravitasi. Nah, konsentrasi gravitasi ini artinya memisahkan mineral berdasarkan berat jenisnya. Kemudian yang kedua, konsentrasi elektrostatik. Nah, konsentrasi ini artinya memisahkan mineral berdasarkan sifat elektrostatiknya atau sifat penghantar listriknya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi magnetik. Artinya memisahkan mineral berdasarkan sifat magnetnya atau sifat kemagnetannya. Yang keempat, konsentrasi flotasi, yang artinya pemisahan mineral berdasarkan perbedaan sifat permukaan. Kemudian yang terakhir, konsentrasi lensa, artinya pemisahan mineral berdasarkan perbedaan indeks biasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam proses konsentrasi gravitasi. Yang pertama, konsentrasi Gibbs, yang artinya memisahkan mineral berdasarkan perbedaan densitasnya atau perbedaan berat jenisnya menggunakan air. Kemudian yang kedua, konsentrasi shaking table, yang artinya memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenisnya menggunakan getaran. Kemudian yang ketiga, konsentrasi spiral, yang artinya memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenisnya menggunakan spiral. Ini juga bisa disebut dengan konsentrasi tingkat tinggi yang menggunakan air berlapis yang dimasukkan ke dalam spiral. Kemudian yang keempat, konsentrasi medium separation, yang artinya memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenisnya menggunakan medium berat atau menggunakan suspensi padat cair. Selanjutnya yaitu macam-macam proses dewatering. Yang pertama, proses filtrasi atau proses menghilangkan air dari bahan galian menggunakan alat yang dinamakan filter. Kemudian yang kedua, sentrifugasi, yang artinya menghilangkan air dari bahan galian menggunakan gaya sentrifugal. Sentrifugal ini yaitu gaya mineral menjauhi pusat lingkaran. Yang ketiga yaitu pengeringan, yang artinya
menghilangkan air dari bahan galian menggunakan energi panas. Selanjutnya yaitu perhitungan karbon yang dibutuhkan. Nah, seperti persamaan berikut, NiO plus C menghasilkan Ni plus Co, dan persamaan FeO plus C menghasilkan Fe plus Co. Nah, diketahui massa molar NiO sama dengan 74,7 gram per mol. Kemudian massa molar FeO sama dengan 71,8 gram per molekul. Kemudian massa molar C sama dengan 12 gram per molekul. Nah, ini massa molar ini sudah ditentukan dalam tabel periodik yang sudah tertentu nilainya. Kemudian 1 kg NiO itu sama dengan 1000 gram per massa molar dari NiO, yaitu 74,7 gram per molekul, menghasilkan 13,39 molekul. Kemudian 1 kg FeO itu sama dengan 1000 gram per massa molar FeO, yaitu 71,8 gram per molekul, menghasilkan 13,93 molekul. Kemudian kita akan mencari karbon yang dibutuhkan, yaitu dengan cara memasukkan nilai 1 kg NiO tadi, yaitu 13,39 molekul NiO dikali 1 molar C per 1 molar NiO plus 13,93 molekul FeO dikali dengan 1 molar karbon per 1 molar FeO yang menghasilkan nilai 27,32 molekul C. Nah, untuk mencari massa C yang dibutuhkan yaitu 27,32 molekul dikali dengan 12 gram per molekul, menghasilkan 327,84 gram. Kemudian misalnya kita mencari kemurnian karbon yang dibutuhkan untuk mencapai kemurnian 85%. Nah, itu dengan cara hasil yang didapatkan tadi dibagi dengan 0,85. Jadi 327,84 gram per 0,85 menghasilkan 385,7 gram. Jadi C yang dibutuhkan dengan kemurnian 85% yaitu 385,7 gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses utama dalam ekstraksi HPAL. Nah, yang pertama yaitu penghancuran dan penghalusan. Nah, penghancuran yang artinya mengecilkan partikel dan penghalusan yang artinya lebih menghaluskan lagi partikel yang sudah dihancurkan. Kemudian proses yang kedua yaitu leaching, yaitu pemisahan mineral dengan menggunakan zat pelarut cair. Kemudian yang ketiga yaitu pemisahan. Nah, pemisahan ini yaitu memisahkan mineral dengan pengotor menggunakan beberapa banyak metode. Kemudian pengapungan. Nah, ini juga termasuk pemisahan mineral dengan pengotornya dengan mengapungkan mineral dan zat pengotor mengapung, kemudian mineral yang berharga tertinggal di bawahnya. Kemudian yaitu pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah proses menghilangkan zat cair atau menghilangkan air dari mineral. Ini juga menggunakan beberapa proses tertentu. Selanjutnya yaitu sistem flotasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa flotasi ini yaitu pemisahan mineral berdasarkan sifat permukaannya. Nah,
Sistem flotasi terdiri dari yang pertama sel flotasi, tempat terjadinya proses flotasi. Yang kedua ada pengaduk, mengaduk campuran bahan galian dengan reagen. Yang ketiga udara, memasukkan udara ke dalam sel flotasi. Kemudian reagen, menambahkan reagen untuk memisahkan mineral. Kemudian hasilnya yaitu konsentrat. Hasil flotasi yang mengandung mineral bernilai itu mengapung. Kemudian tailingsnya atau pengotornya itu mengandung mineral tak bernilai, itu tenggelam. Selanjutnya yaitu sistem konsentrasi, elektrostatik dan magnetik separator. Seperti yang sudah diketahui juga, ini pemisahan mineral berdasarkan pengantar listriknya dan berdasarkan sifat kemagnetannya. Nah, pada gambar tersebut kita melihat ini seperti alat mesin pabrik padi. Nah, di dalamnya itu terdapat magnet yang memberikan muatan listrik pada mineral dan juga memisahkan mineral magnetik. Kemudian ada pengaduk juga, mengaduk campuran bahan galian. Nah, hasilnya konsentrat, hasil konsentrasi yang mengandung mineral itu keluar pada satu tempat, dan tailings, hasil konsentrasi yang tidak mengandung mineral itu keluar pada satu tempat juga yang berbeda. Dan kemudian yang terakhir yaitu bagian-bagian spiral konsentrasi. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan tadi, spiral konsentrasi ini artinya pemisahan mineral dengan menggunakan air berlapis. Nah, seperti kita lihat pada gambar, terdapat gambar yang seperti garis melingkar yang tentunya terus bergerak. Nah, ketika bubur mineral dipompa atau dimasukkan pada bagian atas, kemudian spiral bergerak dan mineral yang berharga akan bergerak ke dalam mendekati pusat spiral, dan begitu dengan pengotornya atau tailingnya akan bergerak keluar. Nah, ada bagian-bagiannya yaitu di bagian spiral tempat terjadinya proses konsentrasi, ada bagian pengaduknya mengaduk campuran bahan galian, dan ada penambahan air, memasukkan air ke dalam spiral kemudian menghasilkan konsentrat dan tailings. Baik, itu juga menjadi pembahasan terakhir saya kali ini. Saya Canisius Dargus pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.